Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Putra, NIM 18086237. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video untuk tugas administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu tentang yang pertama, pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid memanfaatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik, yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pembelajaran, kedua administrasi selama tahun pembelajaran, dan selanjutnya itu administrasi akhir tahun pembelajaran. Yang pertama itu kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah penerimaan murid baru setelah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Selanjutnya itu yang kedua adalah selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid ini dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan tujuan sekolah. Nah, dengan pemahaman terhadap lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan hubungan berkaitan dengannya. Selanjutnya yaitu instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik. Instrumen yang dimaksud di sini adalah yang pertama itu buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua yaitu buku klaper, yaitu buku ini berfungsi untuk membantu buku induk membuat data murid yang penting-penting. Yang ketiga yaitu buku daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah tersebut. Yang keempat yaitu daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima itu adalah file penyimpanan berkas siswa, yaitu berkas yang bersifat terlepas perlu diarsipkan dan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah dan sebagainya. Jadi selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi pendidik. Pertama yaitu guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjukkan mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas. Satu di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena kekeliruan dalam orientasi. Yang ketiga yaitu untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Keempat, guru harus mampu menciptakan suasana
yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi di sekolah. Yang terakhir yaitu guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa depan selanjutnya bagi anak murid atau peserta didik untuk membuat disiplinnya ke depannya. Di sini guru diharapkan untuk mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya di sekolah tersebut agar bisa melakukan disiplin yang baik. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Banyak maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.